Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Ana Erin. Selamat malam. Saya mau tanya, kapan pintu kasihan tertutup secara pribadi? Mohon pencerahannya. Apa, dan ini mungkin pertanyaan berikutnya, satu kesatuan, apa tanda yang menandakan pintu kasihan tertutup dan mengapa seseorang tidak dapat lagi bertobat? Apakah benar-benar mereka akan masuk neraka? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu siapa tadi ini? Ana Erin. Ibu Ana Erin. Oke, pertanyaannya, saya berterima kasih untuk pertanyaan ini. Saya juga sering berpikir tentang hal ini. Semoga ini adalah merupakan suatu pertanyaan betul-betul pertanyaan pribadi. Bergumul, apakah Tuhan masih berkenan kepada saya atau tidak? Tuhan masih berkenan kepada kita secara pribadi atau tidak? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, berarti Roh Kudus masih bekerja dalam diri kita untuk menuntun kita kepada kebenaran, menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus masih bekerja. Bila mana kita berpikir untuk datang kepada Tuhan, maka Roh Kudus masih bekerja. Apa yang terjadi dengan Saul? Yang menyadarkan dia bukanlah karena dia menerima kuasa Tuhan atau Roh Allah bekerja dalam dirinya. Ingat cerita Raja Saul. Dia akan merasa teduh hatinya bila mana Daud memainkan kecapi atau musik. Jadi yang membuat dia tenang adalah musik, bukanlah Roh Allah. Nah, kita bukan dibuat tenang, memang musik ada pentingnya, ada manfaatnya. Tetapi kita bukan bergantung kepada musik, tetapi kita bergantung kepada Tuhan. Hanya Roh Allah yang bisa menuntun kita untuk boleh kembali kepada Tuhan dan insaf. Pertanyaan dari Ibu Ana Erin adalah, kapankah pintu kasihan tertutup secara pribadi? Saya hanya bisa kasih contoh, yaitu tadi Raja Saul. Mungkin kita boleh baca dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Boleh tolong dibacakan ayat ini? 1 Samuel 16 ayat 14. Ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, orang juga salah menanggapi akan hal ini karena mengatakan kok semuanya Tuhan yang atur. Dia ambil rohnya lalu kemudian dia taruh roh jahat di sana. Itu tidak demikian. Justru hati seseorang itu tidak pernah akan bisa kosong. Ini adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Kalau roh Allah itu mundur, dengan sendirinya akan ada roh lain yang sudah menunggu-nunggu untuk masuk ke dalam hati kita. Dan itu yang terjadi pada Saul. Dikatakan di sana roh Allah telah mundur daripadanya. Mengapa demikian? Walaupun cerita Saul ini tidak terlalu panjang, apa yang kita bisa analisa adalah hanya apa yang tertulis. Apa yang tidak tertulis kita tidak bisa menganalisa. Tetapi Tuhan yang mengetahui tentang hati seseorang, dan Tuhan yang mengetahui sudah seberapa banyak usaha yang ia lakukan untuk menyadarkan orang tersebut. Kalau kita baca apa yang dilakukan oleh Paulus, boleh kita ambil waktu nanti sendiri, Ibu Ana Erin, baca di pasal yang ke-15. Tetapi ketahuilah, ini bukan skema waktu, di mana Tuhan Allah memberikan, oke, saya berikan kepada kamu 10 tahun. Kalau 10 tahun kamu tidak bertobat, maka akan ditarik Roh Kudus daripadamu, pintu kasihan sudah akan tertutup. Tetapi Allah dengan semua
kebijaksanaannya dan kemahatauannya. Dialah yang mengetahui apa saja yang ia sudah lakukan uh, untuk meyakinkan seseorang. Dalam cerita Yudas contohnya, Yudas yang memilih untuk meninggalkan ruangan itu. Ia menerima roti dari Yesus, dia makan itu roti tapi dia tolak itu roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Itu adalah merupakan pilihan. Jadi Allah berusaha sedapat mungkin untuk membawa setiap orang datang kepadanya. Orang-orang yang ada di Niniwe, sudah sejahat apapun mereka, Allah masih mengirimkan Yunus untuk bisa membawakan kabar keselamatan kepada mereka. Jadi marilah kita berfokus kepada mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita. Kata hati kita yang setuju dengan kehendak Allah itu adalah merupakan suara Roh Kudus berbicara kepada kita. Makanya ada ayat yang mengatakan, kalau boleh dibacakan kepada kita ayat ini, yang terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Tolong Stephen atau Jeffrey bacakan ayat ini, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Terima kasih. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya. Apa yang dilakukan Roh Kudus sudah dicerminkan juga oleh apa yang dilakukan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Ambil saja Petrus. Bayangkan, dia sampai bersumpah dan mengutuk bahwa dia tidak mengenal Yesus. Bayangkan. Bersumpah dan mengutuk. Mungkin kita tidak sampai sejauh apa yang dilakukan oleh Petrus. Sampai bersumpah dan mengutuk. Itu Alkitab katakan. Kita tidak baca lagi ayat-ayatnya. Akan tetapi, setelah Yesus bangkit, ia tetap menjangkau kembali Petrus. Dan dia bertanya, menggugah kembali apa yang ada di dalam hati Petrus sejak semula. Simon, katanya, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan ini yang kamu hitung-hitung itu? Sampai 3 kali dia tanya. Lalu dia katakan kepada Petrus, ikutlah aku. Kalau semuanya disamaratakan di mana? Sekali melanggar, pintu kasihan tertutup. Sekali melanggar, Roh Kudus ditarik. Allah bukan berada di dalam bisnis untuk menghitung, ini kok lama sekali saya mau datang, ini 1 kali melawan out, 1 kali melawan out, supaya cepat, lama sekali menunggu supaya datang. Tuhan tidak di dalam bisnis seperti itu. Betul-betul dia rindu supaya semua orang selamat. Makanya ada ayat yang mengatakan, coba kita baca ayat ini di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3. 2 Petrus pasal yang ke-3. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia sabar terhadap kamu. Ia ingin cepat-cepat datang. Sehingga menunggu 1 hari itu kok seperti 1000 tahun, lama sekali untuk bisa datang menjemput manusia. Tetapi ia juga sabar. Sehingga 1000 tahun menunggu itu dia hanya anggap 1 hari saja, agar supaya kita boleh datang kepadanya. Ya. Jadi marilah kita
setiap hari dekat dengan Tuhan dan menerima apa yang firman Tuhan katakan, mendengarkan bisikan Roh Kudus di dalam hati kita untuk datang kepada Tuhan. Janganlah sampai kita mengambil sikap, lalu kita mengatakan, contoh saja ya. Saya pakai contoh, selalu saya pakai contoh kalau bukan Stephen, Jeffrey. Saya mohon maaf, karena mau pakai contoh siapa lagi. Nggak apa-apa pendeta. Jadi Iya. katakanlah, tadi sudah Stephen, sekarang Jeffrey lah. Sekarang Jeffrey lah. Jangan sampai Jeffrey pada suatu titik dalam kehidupan ini mengatakan, ini kayaknya saya sudah tidak ada Roh Kudus. Kayaknya Roh Kudus sudah meninggalkan saya. Sepertinya pintu kasihan sudah tertutup kepada saya. Lalu Jeffrey lanjutkan, ya sudahlah, tanggung, hajar saja. Toh Roh Kudus sudah meninggalkan saya. Biarlah saya melakukan saja kejahatan. Saya sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Bukan itu sikap yang baik. Ya, karena Roh Kudus selalu berusaha untuk menuntun kita kepada kebenaran. Pada suatu titik di mana kita merasa kita kehilangan Allah. Pada suatu titik di mana kita merasa bahwa Allah jauh atau kita jauh daripada Allah. Kalau kita mendengarkan dengan sangat peka suara dari Roh Kudus, ada panggilan untuk datang kembali, untuk bertekuk lutut atau melipat lutut, berdoa, lalu kemudian memohon agar Tuhan mengampuni akan dosa-dosa kita. Bayangkan, ada ayat yang mengatakan dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat yang ke-18, tolong dibacakan. Nampaknya ini saya duga-duga ini pertanyaan terakhir ini. Betul, Yesaya pendeta. 1 ayat yang ke-18. Saya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih. Ini merah seperti kirmizi, ini merah, betul-betul merah. Menjelang hitam, ini sudah hampir hitam. Tapi bisa jadi putih. Ayat ini bukan berbicara tentang warna pink atau yang masih samar-samar. Tidak. Sudah semerah-merahnya. Toh Tuhan berjanji untuk memberikan hati yang baru. Membuat itu putih seperti salju, seperti bulu domba. Ayat terakhir. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ayat terakhir. Ayat 9. Ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. Amin. Walaupun kita tidak adil, Allah itu adil. Amin. Bila mana kita datang kepadanya, Ia akan mengampuni kita. Ia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tapi kasih karunia itu bukanlah merupakan suatu surat izin untuk melakukan sebanyak-banyaknya dosa. Oleh karena kelemahan-kelemahan kita, kita bisa saja jatuh dalam pencobaan. Tetapi Roh Kudus selalu berusaha untuk menuntun kita kembali kepada kebenaran, menginsafkan kita akan dosa, agar kita boleh kembali kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.